jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita. Terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah, sekarang saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ya. Ustadz Syam tuh berapa bersaudara sih? 5. 5 bersaudara? Yang bersaudara. Anak tunggal. Anak tunggal, Anak tunggal untuk Bukan, tunggal 2 tahun. anak tunggal 2 Anak tahun. tunggal 2 tahun. Anak pertama maksud Anak saya. pertama. Berarti, oh iya, Anak pertama. Ustadz Syam anak pertama. pertama. Berarti kalau anak pertama itu dia biasanya lahir duluan sebelum anak kedua ya? Biasanya juga sih nggak mungkin kebalik sih. Iya benar-benar. Kasiannya nggak ada yang ketawa, nggak ada jamaah. Yang penting usaha Ustadz, Masya Allah. Ustadz pertanyaannya gini Ustadz. Apa itu? Apa saja nih kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang kakak nih? Apakah kewajibannya itu sama adiknya juga? Terus seperti apa kewajiban sebagai seorang kakak Ustadz Syam? Curhat dipersilahkan. Curhat dipersilakan. Anak pertama silakan. juga Anak kan? pertama, anak pertama. juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Berbicara tentang saudara, kata baginda Nabi Muhammad SAW, saudara itu seperti kedua tangan. Maka jikalau satunya kotor, maka yang satunya membersihkannya. Tentu yang paling wajib untuk membersihkan di sini kalau dihitung adalah bukan adik yang membersihkan kakaknya, tapi kakak yang biasanya membersihkan adiknya. Kenapa? Karena biasanya dikatakan tadi Ustazah Oki, duluan lahirnya dianggap dewasa sebelum waktunya. Akan tetapi inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bukanlah daripada golongan kami seseorang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka dari itu tugas seorang kakak adalah menyayangi yang kecil. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi maka engkau akan disayangi yang ada di langit. Engkau akan disayangi oleh yang maha rahim. Engkau akan disayangi oleh yang maha rahman. Maka yang pertama adalah menyayangi adik-adiknya. Menyayangi yang lebih kecil. Yang kedua apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara maka fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan kalau ada yang berantem, kalau ada masalah yang lebih tua biasanya membereskan masalahnya atau aslih memperbaiki, salih memperbaiki atau memberikan contoh kepada adik-adiknya. Fa aslihu bukan malah ngomporin, biasanya masa kalah lu sama dia. Badannya segitu juga kali, fa aslihu. Maka kata Al-Quran mendamaikan atau memperbaiki apa yang terjadi dalam saudaranya atau adik-adiknya. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah memberikan uswatun hasanah atau memberikan contoh yang terbaik untuk adik-adiknya. Tentulah dia melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya. Daripada adik mencontoh yang lain, lebih baik mencontoh saudara sendiri. Saya sering nonton vlog tuh, teman saya, Ricis namanya. Oh iya, itu kayaknya kakaknya Jadi tuh kalau Ada Zai ya? kakaknya Cindy namanya. Iya ada kakaknya. Lalu ada kakak lainnya namanya Mbak Sosok. Oki. Oh iya, iya benar. Kalau ditanya sama orang di komentar tuh kenapa berhijab begini-begini segala macam. Kita pun kalau ngobrol sama dia, sama Mbak Oki selalu dibalikin sama Mbak Oki, sama Mbak Oki, sama Mbak Oki, sama kakak Oki, kak Oki, kak Oki. Kenapa? Karena selalu melihat daripada kakaknya. Maka satu tanggung jawab yang besar ketika kita tidak memberikan contoh yang terbaik. Yang keempat adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguh Allah memberikan kita perintah. Yang pertama memberikan amanah kepada yang paling berhak dan juga menghukum secara adil. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan seseorang atau apa yang diperlukan oleh seseorang. Maka berbuat adil kepada sesama. Jangankan orang lain, apalagi dia adalah seorang saudara. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat menyebutkan malam yashkuril katsir, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, wa malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Seorang kakak hendaklah selalu menunjukkan rasa syukur sebagai contoh kepada adik-adiknya gitu loh. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak mensyukuri yang kecil, tidak akan mampu mensyukuri yang besar. Dan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sungguh dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan, bukanlah menjadi golongan kami seorang yang marahan dengan saudaranya, lalu dia bertahan hingga lebih daripada 3 hari. Oh gitu. Kenapa Ustaz Maulana? Ada yang baru-baru. Oh ya oke.
Silakan. Marahan lebih dari 3 hari kemudian dia tidak berbicara dengan saudaranya tersebut melebihi daripada 3 hari. Saudara yang disebutkan di sini adalah saudara seiman. Kalau saudara seiman saja kita nggak boleh tidak berbicara lebih daripada 3 hari. Apalagi sudah seiman, sedarah pula. Ya kan? Kalau seiman itu kenanya tadi ukhuwah Islamiyah. Kalau saudara sedara kena lagi silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan jalur apa? Salah satunya adalah memperbaiki yang namanya sila ar-rahim. Tahu nggak penyakit pertama yang ada di surga? Apa tuh? Penyakit iri hati. Oh, iya. Dengkinya seorang iblis kepada Adam alaihissalam. Oh, iya. Dan tahu nggak penyakit pertama yang ada di dunia? Apa Ustadz? Kembali lagi penyakit iri hati. Irinya Qabil kepada Habil. Habil. Maka penyakit pertama yang ada di surga adalah penyakit hati. Penyakit pertama yang ada di dunia juga penyakit iri hati tadi. Maka dari itu sangat penting yang paling dekat dengan iri hati biasanya saudara kandung. Nah, semoga kita semua terhindar dari iri hati dan dengki itu ya. Itu permasalahan utamanya ya. Betul. Ustadz, tapi adik itu punya kewajiban nggak sebagai kepada kakak? Sedikit saja. Kalau adik kepada kakaknya jelas tadi disebutkan menghormati yang lebih Lebih tua. menghormati yang ya. tua menyayangi yang lebih muda. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama. Syam. Jazakallah khair. Ustazah Oki, aku punya pertanyaan, ini udah aku catat di sini nih. Masya Allah. Ini ada yang namanya juga kan kalau namanya saudara tuh ada yang namanya saudara kandung,